kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan, Tuhan inilah hidupku. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala rencana
menjelang siang hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar pada saat kami di tengah-tengah banyak pencobaan, ujian yang datang silih berganti. Tetapi kami tetap, Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh antarkan kami ke tempat ini. Engkau boleh tuntun kami, jagai kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kami, memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mempermuliakan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami di hadirat Tuhan. Lewat harta kekayaan kami Tuhan, kami sudah beri pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap usaha pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Tuhan yang memberkati. Terlebih juga Tuhan, hati kami akan diisi oleh firman Tuhan. Hati kami akan ditaburi oleh benih ilahi, benih firman Tuhan yang tidak pernah mati, tapi tetap hidup selama-lamanya. Sebab itulah Tuhan Yesus berikan roh pengertian bagi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bukan kepikiran hamba, bukan kemanusiaan hamba, bukan kepintaran hamba, tapi biarlah Roh Kudus yang menjamah kami, yang menjamah hamba-Mu Tuhan, sehingga kami ketika mendengar firman Tuhan ada urapan turun atas kami. Urapan-Mu Tuhan Yesus membuat kami mampu, membuat kami sanggup untuk melakukan firman Tuhan dalam segala keadaan, situasi yang kami Tuhan alami pada hari-hari ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu lah yang menjadi solusi, firman-Mu lah yang menjadi jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau kami membawa beban berat, masalah, persoalan dalam hidup kami, ketika kami membawa sakit penyakit dalam hidup kami, dalam ibadah kami Tuhan, kami pulang dari tempat ini ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan mengalir dalam hidup kami. Tidak semestinya ketika kami datang, tetapi kami pulang hidup yang bergairah, hidup yang bersemangat di dalam melayani Tuhan, di dalam kami mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah ada dalam hidup kami, sudah ada di tengah-tengah kami. Berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Di tengah-tengah kami Engkau hadir Tuhan. Dan apa saja yang kami yakini, kami doakan, semuanya terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh ketetapan dalam hidup kami. Jauhkan segala roh keraguan-raguan dalam hidup kami. Kami mau tolak segala intimidasi, mau tolak segala kuasa kegelapan roh jatuh dalam penghulu di udara. Roh-roh yang penuh dengan pendakwa, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang manis, yang lembut, masuklah dalam hidup kami. Kami akan konsentrasi dalam kami mendengar firman Tuhan, tidak jalan-jalan satu dengan yang lain, tetapi biarlah Tuhan kami boleh fokus kepada firman, sebab firman-Mu lah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita, ada gairah, masih ada semangat? Ya, masih ada semangat? Kalau ada TV dibilang ada tepuk semangat, 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 kan begitu Saudara. Ya, jadi kita harus semangat. Katakan dulu semangat. Amin. Ya, kita tetap semangat walau ada badai, ada topan datang yang datang silih berganti dalam hidup kita Saudara. Tapi kita tetap percaya kepada Yesus. Amin. Karena Dia dalam pujian berkata bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah
saudara yang dikasih Tuhan lupa akan kita, dia selalu ingat kepada Bapak Ibu Saudara, maka kita pun akan ingat kepada saudara yang dikasih Tuhan. Tetap bergembira, ya, tetap semangat, tapi jangan menjadi munafik gitu. Oh, ini Pak Pendeta ini, ya gimana mau bergairah, mau semangat, orang banyak ya masalah, belum lagi itu, belum lagi ini, apalagi sekarang krisis ekonomi di mana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Katanya Tuhan selalu menolong, nah nyatanya nggak ada, kan begitu saudara. Jadi masih banyak saudara krisis, bukan hanya krisis ekonomi tapi krisis kasih, yang krisis rohani. Baik, puji Tuhan, sekarang kita akan firman Tuhan berkata tentang value kingdom, ya, nilai kerajaan. Ya, nilai kerajaan perlu sudah dikasih Tuhan. Apa sih nilai kerajaan itu? Ya, gimana sih cara mendapatkannya? Bagaimana kita mau menyerapkan kepada yang lain atau menerapkan kepada yang lain supaya mereka juga tahu value yang nilai yang kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah, saudara. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ya, dalam value kingdom. Ya, kita baca dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Saya tidak mau saudara yang dikasih Tuhan tidak membacanya. Saya mau saudara membacanya, ada di depan sana, depan ini saudara. Karena iman timbul dari pendengaran firman. Firman itulah yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang melepaskan kita, karena firman Tuhan itu memerdekakan kita dari segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan daging dalam hidup kita. Mari kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, mulai dari berbahagialah. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya ulang kembali saudara, kutipan daripada Mazmur ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika ayat ini dibaca, Bapak Ibu, biasanya yang dipegang atau menjadi pedoman dalam hidupnya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sering mengambil ayat sepotong-sepotong yang memuaskan hasrat atau keinginan kita, atau yang dapat dijadikan alasan untuk mengklaim. Ya, aku klaim janjimu Tuhan, aku klaim firman Allah ini atas kebenaran dalam diri kita semuanya. Jadi coba kita perhatikan dalam ayat berikutnya, ya, yang di Perjanjian Baru. Mari kita baca dulu dalam Perjanjian Baru ya Bapak Ibu Saudara. Kita baca Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita baca. Ya, kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Wah, cepat sekali ya. Mari saudara kita baca. Kalau belum ya, mari kita baca bersama-sama. Kita deklarasikan firman Tuhan ini supaya terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kebanyakan kita akan klaim dengan kalimat bahwa kita sudah rajin ke gereja. Ya, kita sudah memberi apa? Memberi persembahan, memberi perpuluhan, ikut komsel.
ikut TTI, ikut komisi wanita, ikut juga komisi bapak-bapak, ikut juga komisi pemuda remaja, saudara, gereja anak, saudara ikut ya dalam kondisi mungkin di dalam kondisi keuangan, karir, atau mungkin kesehatan kita, saudara. Tapi begitu saja tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Jadi bukannya ayat yang kita sudah baca mengatakan akan ditambahkan kepada kamu dalam Matius 6 ayat yang ke-33 itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita, baik perubahan dari finansial, perubahan dalam karir, ya, atau mungkin kesembuhan dalam hidup kita. Secara manusia mungkin kasat mata mustahil kita sembuh, ya. Mungkin kita berkata ini mungkin atas apa yang aku lakukan dulunya sehingga diizinkan Tuhan seperti itu. Ya, kita sakit tak kunjung-kunjung sembuh, saudara. Mungkin kita sudah punya dikasih Tuhan krisis ekonomi karena apa? Karena ulah kita dulunya, sehingga diizinkan Tuhan supaya kita diuji, ya, supaya kita diproses, supaya kita mungkin tidak menjadi kikir, tidak menjadi pelit, ya, tetapi kita menjadi yang dikasih Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita berubah pola pikir kita. Kita berubah, saudara, yang dikasih Tuhan, mindset kita. Dulunya mindsetnya pelit, tetapi ketika mendengar firman Tuhan, mindsetnya jadi ya bermurah hati. Katakan bermurah hati. Ya, tidak pelit lagi, tidak kikir lagi, saudara. Nah, di dalam asumsi kita sendiri, pemahaman yang keliru, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, dikarenakan pemahaman keliru seperti itu, akhirnya ya kata pelayan menjadi apa namanya, menjadi lesu, menjadi kendor, dan lama-lama tidak lagi rajin ke gereja. Lama-lama sudah biasa, jadi kultur dalam hidupnya, jadi budaya. Udahlah, nggak apa-apa kok kalau ke gereja, kalau nggak ke gereja, jadi kultur dalam hidupnya, udah dibiasakan, yang udah ada dalam hidupnya, saudara. Makanya perlu, saudara, punya dikasih Tuhan, adat itu di atasnya itu ada firman. Katakan amin. Dalam budaya kita itu ada firman di atasnya, maka dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama seperti dalam Mazmur pasal yang pertama tadi, ya, padahal dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itulah berbeda, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka banyak orang ingin diambil, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu baik, saudara, diklaim. Tetapi ingat, saudara, dikasih menilai value kingdom, dan dikasih Tuhan adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan berbicara dengan kerajaan, saudara, berarti penguasa. Katakan penguasa. Itu kerajaan, penguasa, pemerintah, memerintah. Kalau kita memerintah berarti kita berkuasa. Amin. Amin. Pemerintah itu ada kuasa kita, ada wibawa kita. Ya, mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri semua. Semuanya bangkit berdiri. Udah yang duduk. Mari. Silakan duduk, Bapak. Nah, saya memerintah. Kepadamu sudah diberikan kuasa. Jadi itu kingdom, itu kerajaan, saudara. Berkuasa, kita juga berkuasa, menguasai, mendominasi lingkungan kita, daerah kita.
kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkuasa, menguasainya dalam hidup kita. Jadi jangan dulu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lebih fokus kepada apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini loh saudara yang berbuatnya berhasil. Tapi ingat saudara yang dikasih Tuhan, yang dikatakan di dalam value nilai kerajaan Allah itu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan dulu fokusnya semuanya itu akan ditambahkan. Yohanes dan perempuan. Amin. Amin. Jadi pemahaman kita ini yang perlu saudara. Jangan kita menjadi kendor lama-lama seperti yang saya katakan tadi, malas ke gereja, apalagi untuk memberi perpuluhan, dan memberi persembahan. Akhirnya saudara, jadilah jemaat 1 tahun sekali pada saat acara Natal. Atau mungkin saudara ada penyerahan anak, serahkan anaknya udah selesai. Atau mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, pernikahan, udah nikah, udah selesai, punya anak, capek deh ke gereja, sudah punya anak. Ya pendeta itu kan tahu repot kalau punya anak 1, apalagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udahlah. Ini terjadi saudara, apalagi di dalam saat-saat sekarang ini, dalam krisis ekonomi. Nah kita, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita punya kerjakan misi dan visi Tuhan. Walaupun mungkin secara kepikiran kita juga mustahil. Kita mau ke sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, gimana ini? Sehari-hari seperti ini, krisis ekonomi seperti ini, bagaimana? Terus menyediakan apa? Menyediakan asrama, menyediakan tempat tidur, menyediakan yang bertalian di dalam sekolah Alkitab, saudara, semuanya harus ada, saudara. Kami sampai jauh-jauh 4 hari dari tempat ini pergi ke Madinah, ke Sinunukan. Bapak Ibu saudara, kelapa sawit banyak di situ, panas. Kami tidur tak pakai selimut lagi. Saking panasnya, pakai kipas terus. Kita menyampaikan value kingdom. Dan waktu itu juga pas ada yang meninggal, kita sakrameni, Bapak Ibu saudara. Jauh, terus, sudah meninggal situ, ada penghiburan lagi malamnya. Kita waktu itu sakramen, mulai dari pagi kita di sana doa segala macam, besoknya pergi ke sana lagi, besoknya KKR di situ, besoknya lagi ada pelantikan, STM, Younias, ada pelantikan di sana, saudara. Itu perlu dijangkau, perlu juga di-follow up, perlu juga mereka menerima kerohanian yang segar, segar jiwa mereka, saudara, ini kasih disegarkan kembali, bergairah kembali, sehingga mereka tidak mau oleh karena iming-iming dan sebagainya. Jadi kalau kita semuanya, saudara, yang dikasih Tuhan bernilai, maka Tuhan akan lebih tambahkan lagi. Jadi ada beberapa poin, saudara, dikasih Tuhan bagaimana firman Tuhan tentang value kerajaan Allah. Yang pertama, saudara, pemahaman atas nilai-nilai firman Tuhan. Jadi kita harus memahami, katakan memahami, paham, jadi kita harus memahami atas nilai-nilai firman Tuhan dalam kebaktian atau mungkin sharing dalam komsel, atau mungkin komisi-komisi yang lain, sudah dikasih Tuhan, untuk tidak
ingatkan untuk tidak membaca atau memahami firman Tuhan sepotong-sepotong, ya, atau hanya mengambil yang enak-enaknya saja, atau ayat-ayat emasnya saja, saudara, yang nggak mau ayat-ayat beruntung, apalagi perak, yang maunya ayat-ayat emas, ya. Tapi baca firman Tuhan itu keseluruhannya, ya, dan berdoa minta hikmat, berdoa minta pemahaman, sehingga kesimpulannya, saudara, tidak asal dibuat berdasarkan kesenangan hati kita, ya. Banyak orang berkata, mengajarkan kalau membaca atau memahami ayat-ayat yang terdapat di Alkitab itu harus berjenjang. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, ada syarat dan kondisinya. Maksudnya, coba cari tahu syaratnya dulu apa, baru kondisinya. Contoh di dalam Mazmur 100, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang menjadi syaratnya? Ya di sana, saudara. Syaratnya supaya kita itu, saudara yang dikasih Tuhan, berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil, syaratnya ada di sana. Lihat dulu syaratnya, dikatakan kesukaannya. Katakan kesukaannya. Ya, itu namanya mencintai dan rasa rindu membaca firman Tuhan. Ya, maka dikatakan timbulkan sesuatu, atau timbulkan dulu rasa rindu, timbulkan dulu rasa senang untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, pernah nggak nangis? Pernah nangis, saudara. Kalau saya baca firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bisa nangis, bisa juga ketawa. Ya, saudara, baca firman Tuhan. Jangan kita hanya lihat YouTube, kita baru ketawa-ketawa. Tapi baca firman Tuhan nggak pernah ketawa-ketawa. Atau nggak kita baca YouTube bisa nangis, ya, tapi baca firman Tuhan nggak pernah nangis. Apa ketertarikan apa, saudara kasih Tuhan di YouTube atau di firman Tuhan? Padahal yang lebih menarik itu adalah firman Tuhan. Amin. Karena sudah ada di situ pengalaman YouTube itu juga sudah ada sebetulnya dalam firman Allah ini, firman Tuhan ini. Di sini semuanya dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini, sudah apa saja, saudara, dalam hidup kita, dalam dunia ini, ekspresi, interaksi kita, saudara, ada di dalam firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu dikatakan yang kalau kita baca firman Tuhan menjadi syaratnya apa? Yaitu kesukaannya, ya, timbulkan, saudara, kerinduan kita, timbulkan kesenangan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Tadinya syarat pertama, dan sekarang saudara lihat syarat yang kedua. Apa itu? Merenungkan Taurat. Katakan merenungkan Taurat. Taurat itu adalah firman Tuhan loh. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca, ya, tetapi harus dipahami benar-benar. Dipahami firman Tuhan itu ayat demi ayat, pasal demi pasal, saudara. Pahami, ya, tentunya direnungkan setiap saat. Nah, karena itu, saudara, aturan mainnya, pertanyaannya, bagaimana caranya pemahaman yang benar? Bagaimana caranya? Caranya yang paling sederhana adalah yang pertama, berdoa. Itu caranya yang pertama. Berdoa itu minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu, Tuhan, berikan hikmat bagi saya. Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman atas ayat yang saya baca ini, Tuhan. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua,
hilangkan cara berpikir secara logika. Jangan dulu langsung berpikir secara logika. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan dulu langsung secara logika. Hilangkan dulu itu. Dan yang ketiga adalah cari referensi dari ayat atau pasal yang dibaca, atau mungkin cari konkordansi dari Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini kan ada yang di bawah. Ya, contohnya saudara punya dikasih Tuhan dalam kitab saya kan ada di bawah. Ini ayat-ayatnya di sini kan, di bawah. Ya, di situ bisa dibaca, dilihat. Itu bisa konkordansi kita, saudara dikasih Tuhan. Ya, referensi supaya apa? Supaya kita tadi yang dikatakan firman Tuhan itu, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba saudara dikasih Tuhan, pakai dulu syarat ini. Uji dulu Tuhan, uji dulu Roh, uji dulu firman Tuhan ini. Cari. Yang ketiga tadi, cari referensinya. Ya, untuk lebih memahami maksud daripada ayat-ayat itu yang dibaca. Ketika saudara melakukan ketiga hal yang penting, yang paling sederhana dalam pemahaman ayat-ayat Alkitab ini, saudara, maka saudara tidak akan berpikir atau tidak berharap terjadinya kelimpahan. Tidak akan berharap, tidak akan berpikir, atau mungkin mujizat. Dalam semuanya itu sesuai keinginan hati kita lagi, dikarenakan saudara akan diberikan hikmat bahwa cara kerjanya Tuhan tidak bisa dikatakan saudara menyanyikan dipaksakan, tetapi berjalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kita sudah rajin ke gereja, bukan karena kita memberi persembahan atau perpuluhan, nah otomatis sebuah kelimpahan akan terjadi. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, otomatis itu akan kita miliki. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Nah, itu akan otomatis saudara datang kalau kita memenuhi syarat yang ini, yang tadi, saudara. Itu pasti, saudara. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, satu iota, satu titik pun tidak pernah gagal firman Tuhan. Maka ujilah Roh Tuhan, ujilah firman Tuhan ini. Ya, jadi sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Jadi bukan karena kita sudah pelayanan, ya kita sudah memberikan yang terbaik. Ya, jadi Tuhan ingin mengetahui isi hati kita. Sebetulnya mengetahui isi hati kita, apakah kita mungkin motivasi kita apa, perilaku sehari-hari kita bagaimana, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya saudara, apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan?